Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengerjakan sebuah amalan yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mempertahankan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Hatinya akan bergetar, menikmati. Dia mendapatkan sensasi, dia mendapatkan keindahan. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka imannya pun akan bertambah. Maka imannya pun akan bertambah. Maka majelis ilmu yang mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah obat yang sangat ampuh, bukan hanya untuk mempertahankan iman, tapi untuk menambah keimanan tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mendapatkan siraman ilmu secara rutin. Dan ini semua tidak mungkin bisa terjadi kecuali dimudahkan, diberikan taufik dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu tugas kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah agar Allah tambah terus, agar Allah jaga kita dari azabnya. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Katanya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kitab yang Allah suguhkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, bukan kitab biasa, bukan formula biasa, tapi kitab atau buku yang sudah terbukti memberikan pencerahan, memberikan hidayah irsyad kepada jutaan orang dari waktu ke waktu, dari generasi demi generasi. Kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena kitab ini sangat fenomenal dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkajinya. Dan ingatlah saudaraku yang semoga Allah muliakan, bahwa kitab ini adalah kitab yang punya karakter maraton. Bukan kitab yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 hari oleh orang awam seperti kita.
Tapi butuh waktu untuk mengkaji, untuk mentadaburi, dan yang terpenting setelah itu untuk mengamalkan kitab ini, mengamalkan setiap hikmah dan ilmu dari kitab ini. Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda, kata Nabi. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Jangan down, jangan turun, jangan mundur, jangan balik kanan. Maju terus. Tanamkan saya harus istiqomah. Minta kepada Allah agar kita bisa menamatkan kitab ini. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita masih bersama dengan hadis ke-21. Kisah yang sangat panjang. Namun begitu nikmat kita nikmati dari episode demi episode, dari seri ke seri, dengan syarat ikhlaskan niat kita kepada Allah dan niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari perjalanan kehidupan Ka'ab bin Malik. Karena kisah ini sangat real dengan kehidupan kita. Kita bukan hanya disuguhkan hikmah secara teori, tapi hikmah secara kenyataan dan pengalaman. Dan ini akan memperkaya ilmu kita, akan memperkaya pandangan kita dalam menatap kehidupan, khususnya menatap kesalahan. Karena cerita ini berawal dari sebuah blunder besar. Tapi sebagaimana kita ketahui, beliau dengan izin Allah bisa membalikkan keadaan. Saudaraku yang Allah muliakan, kita berada di hari ke-50. Hari yang begitu indah dalam hidup Ka'ab. Hari yang diawali dengan sholat subuh, lalu teriakan yang mungkin salah satu teriakan terindah dalam hidup beliau. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Taubatmu sudah diterima oleh Allah. Hari yang diawali dengan sujud syukur seorang Ka'ab bin Malik. Dan bukan hanya Ka'ab bin Malik yang gembira pada pagi hari itu. Seluruh penduduk kota Madinah bahagia. Seluruh sahabat Nabi SAW gembira. Dan tentu saja Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ka'ab bin Malik menghadiahkan dua bajunya kepada sahabatnya yang berteriak memberikan kabar gembira. Dan itu salah satu tuntunan buat kita. Hendaknya kita membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang bahagia dengan kebahagiaan kita, yang senang dengan pencapaian kita, yang gembira dengan torehan kita, perjuangan kita menjadi orang baik. Jangan pernah lupakan orang-orang tersebut. Lihat Ka'ab bin Malik dikasih hadiah sama Ka'ab. Sebagaimana Tolha pun ketika menyambut Ka'ab, Ka'ab gak pernah lupa tentang hari tersebut dan bagaimana Tolha menyambut beliau, menyalami beliau dan mengucapkan selamat kepada beliau. Itulah seorang muslim yang tahu bagaimana membalas budi. Makanya para ulama mengatakan in anta akramtal karima malaktahu. Apabila engkau berbuat baik kepada orang yang mulia, maka dia akan merasa seperti hamba sahaya bagi Anda. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan berusaha bagaimana caranya membalas kebaikan Anda. Dia akan lakukan apapun tanpa hitung-hitungan.
tanpa mau dibayar, asalkan dia bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia. Lihat Ka'ab bin Malik, langsung dikasih. Lalu dia pinjam baju, dan dalam riwayat dipinjamkan oleh Abu Qatadah. Lalu langsung menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, orang yang pertama kali ingin beliau temui adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa cintanya Ka'ab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu manusia menyambut beliau bak seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang, atau seorang atlet yang baru saja mendapatkan medali emas sebuah olimpiade. Tapi kalau itu masalah dunia, hari tersebut prestasinya adalah akhirat dan jauh di atas dunia. Dan itu yang ditangkap oleh penduduk kota Madinah, yang diri-diri mereka penuh dengan iman. Mereka ucapkan selamat kepada Ka'ab, selamat kepada Ka'ab, selamat kepada Ka'ab. Kalimat ucapan selamat bahwa taubatnya diterima, itu memenuhi kota Madinah. Sampai Ka'ab tiba di Masjid Nabawi dan masuk, dan Nabi sedang duduk. Lalu disambut oleh Talha, sebagaimana tadi kita katakan, dihampiri dengan jalan yang cukup cepat, menunjukkan antusiasme dari Talha bin Ubaidillah. Lalu Talha menyalami Ka'ab, lalu mengucapkan kata-kata selamat, dan Ka'ab gak pernah melupakan kebaikan Talha. Hadirin Allah muliakan, lalu Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Wa huwa yabruku wajuhu minas surur, dan tampak wajah Nabi SAW berseri, bersinar karena gembira pada hari itu. Lalu Nabi mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundhu waladatka ummuk. Bergembiralah dengan hari yang terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu, wahai Ka'ab. Sekali lagi, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW hari terbaik setelah hari keislaman, setelah hari keislaman. Dan hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Hajar memberikan sebuah catatan menarik, bahwa beliau mengatakan awal dari kebahagiaan seorang hamba adalah pada saat ia memeluk Islam, pada saat ia menjadi seorang muslim, dan hari pertaubatannya adalah penyempurna dari itu. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Fakultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Tapi bagi Ka'ab belum selesai. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini dari engkau ya Rasul? Atau ini langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin sebagian orang udah gak peduli lagi. Yang penting kok bisa ngomong. Yang penting kok bisa bicara. Yang penting hukumannya selesai. Mau dari mana, yang penting selesai. Udah jangan banyak tanya deh. Tapi itu tidak berlaku bagi Ka'ab bin Malik. Sosok yang berusaha untuk senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang berusaha mencari cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sudah berjuang untuk itu selama 50 hari yang sangat berat, didiamkan, menolak tawaran Raja Ghassan. Tentang apa itu semua? Tentang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau ingin tahu, ini dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Qala la bal min indillah. Kata Nabi SAW, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu wajhu qit'atu qamar. Nabi itu kalau gembira, itu akan terlihat dari wajahnya seperti potongan sebuah rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan gestur Nabi SAW seperti itu sudah bisa kita baca. Ekspresi Nabi seperti itu kita sudah ketahui sama-sama. Jadi para sahabat tuh tahu kapan Nabi senang, kapan Nabi nggak suka. Itu para sahabat tahu. Lihat peka, jamaah sekalian. Kepekaan itu penting. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan kami bisa membaca itu semua dari beliau. Kami tahu bagaimana beliau senang, bagaimana beliau marah, bagaimana beliau bahagia, tanpa beliau sampaikan itu kepada kita. Kita tahu, oh ini lagi nyaman, oh Nabi lagi senang, Nabi lagi bahagia nih, Nabi nggak suka dengan sikap saya. Makanya kan yang pertama Ka'ab bilang, tabassuman mughdab. Nabi senyum tapi marah. Dan Nabi nggak bilang saya lagi marah loh, enggak. Nabi, para sahabat tuh ngerti. Para sahabat itu mengerti. Murid-murid Nabi SAW itu mengerti. Karena kepekaan itu penting dalam kehidupan. Dan pada hari itu Nabi senang ya minta ampun. Dan Ka'ab tahu Nabinya senang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang gembira ketika sahabat beliau, murid beliau, umat beliau melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah prestasi, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat menyenangkan. Falamma jalastu baina yaday qultu, maka ketika aku duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulih. Ya Rasulullah, Ka'ab berkata, sesungguhnya di antara bagian dari taubatku, aku akan melepaskan sebagian dari hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya aku akan berikan di jalan Allah dan Rasulnya. Aku akan serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Aku akan serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarh Muslim itu menjelaskan sikap Ka'ab ini menunjukkan disunahkan bersedekah atau berinfak atau memberikan di jalan Allah dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan diantaranya adalah ketika Allah memberikan kenikmatan bertobat kepada Allah. Karena nggak ada kenikmatan yang lebih indah daripada tobat kepada Rabbul Alamin setelah hidayah, Islam dan iman. Makanya ada pembicaraan di tengah-tengah para ulama, apakah dianjurkan untuk
bersedekah atau berinfak di jalan Allah atau memberikan di jalan Allah setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan kemaksiatan, sebagian ulama mengatakan iya, kalau bisa, kalau Anda mampu. Di antara dalilnya adalah hadits Ka'ab ini. Di antara dalilnya surat Hud ayat 114 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, amal soleh itu akan menghilangkan kesalahan sebelumnya. Sesungguhnya kebaikan dan pahala, amal soleh, hasanat, kebaikan, itu akan menghilangkan dosa sebelumnya. Yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Jadi ini menarik. Ka'ab benar-benar bersyukur. Saya mendapatkan pelajaran yang berharga. Saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Saya mendapatkan pertaubatan dari Allah. Saya udah niat. Saya mau kasih harta saya. Saya memberikan harta saya. Hadirin Allah muliakan. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, itu kata Imam Nawawi, syukran lin ni'amil mutajaddidah. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur, hadirin yang Allah muliakan. Kita dikasih kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk beribadah. Mana syukur kita kepada Allah? Kita dikasih kesempatan untuk berjuang. Mana syukur kita kepada Rabbul Alamin? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, lihat Ka'ab bin Malik ketika beliau diberikan pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bertekad untuk memberikan harta beliau di jalan Allah Jalla wa ala. Ilallahi wa rasulih, di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, amsik alaik, tahan hartamu. Amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairul lak. Tahan, udah, hartamu buat kamu saja, maka itu lebih baik buatmu. Atau sebagian hartamu buatmu saja, sebagian hartamu kamu gunakan saja, itu lebih baik. Tahan sebagian hartamu, tahan sebagian hartamu. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan beberapa riwayat, itu jamaah yang Allah muliakan, bahwa dijelaskan Ibnu Hajar, awalnya Ka'ab ingin kasih semua hartanya, min jami'i mali. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan min jami'i mali, dia mau kasih semuanya. Subhanallah, saking bahagianya. Ya Allah, saya nggak pernah merasakan seperti ini. Tobat ya, zaman tobat diterima sama Allah itu artinya apa? Kita dapat hidayah itu artinya apa? Saya mau kasih semuanya. Saya mau kasih semuanya. Hadirin Allah muliakan. Lalu Nabi mencegah, jangan semuanya, maksudnya. Jangan semuanya. Sebagian buat engkau. Itu lebih baik. Dalam keterangan Al-Imam Ibnu Hajar, ini seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas, masih ingat? Jadi kata enggak, sepertiga aja. Sepertiga. Jangan semua, sepertiga. Ada yang kau sisakan buat dirimu, atau ada yang kamu tahan.
Kamu kan punya keluarga, kamu punya ini, punya itu, taat. Lihat bagaimana Nabi SAW. Karena bagi Nabi intinya bukan uang. Orientasi beliau bukan uang. Kalau orientasi Nabi uang, saya kasih semuanya. Gitu dong. Ini baru murid nih. Ini baru sahabat. Mana semuanya. Cuma segini nih. Ini taubat loh. Taubat tuh semua harta dong. Enggak. Orientasi Nabi bukan itu. Orientasi Nabi bagaimana manusia selamat dari api neraka. Bagaimana manusia itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, amsik alika ba'da malik, fahuwa khairul lak. Jangan kasih semuanya. Jangan kasih semuanya. Ada sebagian yang kau pegang. Itu lebih baik buat engkau. Ini kesempatan kan. Saya mau kasih semua. Jangan. Pegang dulu. Hold dulu. Itu lebih baik. Faqultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Kata Ka'ab bin Malik, enggak kok, tenang ya Rasul. Aku sisakan untuk diriku hartaku yang ada di Khaybar. Jadi tetap ngotot. Enggak, saya mau kasih. Tapi ada, saya udah sisain kok. Harta bagianku yang ada di Khaybar. Lihat Ka'ab bin Malik jamaah. Semangatnya untuk berinfak di jalan Allah. Untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Untuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi Allah sudah kasih hidayah kepada kita. Allah sudah kasih kesempatan ibadah kepada kita. Allah sudah selamatkan kita dari kehidupan yang penuh dengan maksiat dan dosa, ke kehidupan yang penuh dengan ilmu dan iman. Apa yang sudah kita berikan? Lalu seberani apa kita memberikannya? Dan ini tentang diri kita. In ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar partikel terkecil, dia akan mendapatkan hasil dari kebaikannya tersebut. Dia akan melihat kebaikan itu. Ini bukan tentang si A, bukan tentang si B, tentang si C. Ini tentang diri kita. Apa yang sudah kita berikan di jalan Allah Jalla wa'ala. Faqultu ya Rasulullah. Ini penting jamaah. Dan semuanya penting, tapi coba renungkan kalimat berikut ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah Ta'ala innama anjani bis sidqa. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan aku semata-mata karena kejujuran. Semata-mata karena kejujuranku. Dalam arti karena sifat jujur yang diperjuangkan oleh Ka'ab bin Malik, yang diperjuangkan oleh Murarah, yang diperjuangkan oleh Hilal. Hadirin Allah muliakan. Dijelaskan oleh para ulama, karena mereka sadaqullah fasadaqahum. Karena mereka berusaha jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah wujudkan cita-cita mereka. Dan Allah wujudkan cita-cita mereka. Hadirin Allah muliakan.
Makanya kan, setelah Allah jelaskan pertobatan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 118 yang sudah kita kaji, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, sampai pada suatu waktu mereka yakin tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat berlari dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, lalu Allah terima taubat mereka agar mereka bertobat kepada Allah. Innallahu at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang kepada kita. Apa ayat berikutnya? Ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan benar. Kita disuruh bergabung atau bersama orang-orang yang jujur dan benar. Sebagian ulama mengatakan semenjak kejadian itu Ka'ab menjadi salah satu ikon kejujuran. Makanya setelah surat At-Taubah ayat 118 masuk ayat 119, wa kunu ma'as shadiqin. Kalian harus bersama orang-orang yang jujur. Kalian harus bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Dan di antara orang jujur Ka'ab bin Malik. Bersama mereka, beliau ikuti, renungkan dan amalkan kisah ini. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'ab jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Yang menyelamatkan Ka'ab, Hilal, Murarah, kejujuran. Kejujuran. Dan ini yang kita maksud, jujurlah sama Allah. Maksudnya apa yang Anda ucapkan itu sesuai dengan apa yang Anda lakukan setiap hari. Kan simpel ya. Mas mau masuk surga enggak? Ya mau lah. Neraka enggak? Ya udah tunjukkan dong. Saat Anda melangkah, saat Anda berjalan, itu jalan menuju surga. Adapun ketika ada orang ditanya, pengen masuk surga apa neraka? Ya surga lah. Kalau neraka enggak. Tapi dia melangkah menuju neraka. Dan dia tahu itu neraka ke sana. Berarti kan ini orang nggak jujur nih gitu loh. Ini orang nggak jujur. Bro, lo cinta sama Allah? Ya masa gue nggak cinta sama Allah, itu yang paling gue cintai. Tapi sikapnya nggak menunjukkan orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu perhatian. Orang yang jatuh cinta selalu memikirkan pihak tersebut. Orang yang jatuh cinta itu siap berkorban. Orang yang jatuh cinta itu mengungkapkan rasa cintanya. Lalu Anda pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Anda pernah perhatian sama apa yang Allah suka? Dan Anda perhatian dengan apa yang Allah benci? Pada saat Anda bergaul, pada saat Anda berbisnis, pada saat Anda berinteraksi. Enggak kan? Berarti Anda nggak jujur dong. Anda pernah mengungkapkan itu? Nggak pernah kan? Hadirin Allah muliakan. Adapun Ka'ab tidak. Semua dari awal sampai akhir ini tentang kejujuran. Itulah yang membuat taubat beliau begitu indah. Makanya kan syarat taubat apa? Ikhlas jujur. Sebagaimana sudah kita jelaskan, harus karena Allah. Adapun kehilafan itu hal biasa dalam kehidupan jamaah. Blunder itu, siapa yang nggak blunder? Ka'ab blunder. Tapi jujur nggak kita? Adapun lupa, melakukan kesalahan bodoh, siapa yang nggak punya kendala itu? Tapi ketika kita ingin ke surga, benar nggak tuh jalan menuju surga? Pada saat kita mengatakan mencari ridho Allah, apa yang Anda lakukan itu cari ridho Allah apa enggak? Adapun ketika orang sudah berusaha berjalan menuju surga atau melakukan hal yang diridhoi Allah,
dia capek, dia letih, dia kadang-kadang lelah, terus dia sedikit lost control, tapi dia balik lagi. Itulah manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Yang membuat Ka'ab diselamatkan oleh Allah adalah kejujuran. Kejujuran. Ini tentang kejujuran. Dan lihat kejujuran punya kemampuan untuk membalikan keadaan dari duduk di kursi pesakitan lalu menjadi pahlawan. Dan itu sudah terbukti dengan Ka'ab, dengan Murarah, dan dengan Hilal. Allah tolong kita dengan kejujuran. Allah selamatkan kita, bahkan bahasanya anjani. Allah selamatkan aku. Kalau ingin kita diselamatkan dari Allah, dari masalah dalam kehidupan, dari pandemi, dari kesulitan, dan khususnya dari kekufuran, itu jujur. Dan Ka'ab buktikan. Mulai dari bertemu dengan Nabi SAW, beliau jujur. Saya nggak ada uzur ya Rasul, saya nggak ada alasan. Jujur. Beliau jujur. Ketika diprovokasi oleh beberapa orang dari Bani Salimah, beliau tunjukkan sikap sebagai orang-orang yang jujur. Siapa yang melakukan apa yang seperti aku lakukan? Ada 2 orang. Sama persis. Respon Nabi sama persis. Siapa mereka? Murarah dan Hilal. Oke. Lalu didiamkan. Jujur. Terus tawaran dari Raja Ghassan. Jujur. Itu kalau orang nggak jujur, selesai. Kisah kita berhenti di surat Raja Ghassan. Udah berakhir. Dan mungkin kisah ini bukan di bab taubat, tapi di bab yang lain. Di bab nggak bisa istiqomah. Tapi Ka'ab menunjukkan kejujuran. Saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya jujur. Makanya apa yang beliau sampaikan kepada Abu Qatadah, kamu tahu kan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu jujur. Karena setelah itu ditawarin Raja Ghassan, nggak mau. Orang yang jatuh cinta, dia nggak mikirin dirinya. Orang yang jatuh cinta, dia nggak mikirin dirinya. Dia akan lakukan untuk yang dia cintai. Apa yang membuat yang dicintai itu senang, saya akan lakukan itu. Gimana mendapatkan cintanya? Dia nggak peduli dirinya. Mau dirinya dijatuhkan atau apa, itu orang jatuh cinta. Dijelek-jeleki, statusnya nggak nyaman di mata sebagian pihak, dia nggak peduli. Yang penting saya dapat cinta orang tersebut. Makanya ketika seseorang Ka'ab jatuh cinta dengan Nabi SAW, cinta karena Allah, yang penting dapat ridho Nabi SAW. Lalu ketika yang lebih tinggi lagi, Ka'ab cinta kepada Allah, yang penting diridhoi oleh Allah. Coba kalau beliau orientasinya harta, dia ambil Raja Ghassan. Kalau beliau bohong, padahal orientasi beliau adalah status, tawaran Raja Ghassan menawarkan status. Bukan itu yang dicari oleh Ka'ab. Lalu dipisahkan dengan istri beliau. Itu tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oke, berani nggak engkau berkorban, engkau berpisah dengan manusia yang menjadi pasanganmu selama ini, yang selama ini berkhidmat kepadamu demi Allah dan demi Rasulnya, agar mendapatkan pertaubatan, agar bisa istiqomah, agar bisa mendapatkan surga Allah Jalla wa'ala. Berani nggak lakukan itu? Berani, Ka'ab. Kita bisa. Sampai kapan? Nah, Ka'ab kan nggak tahu. Pada saat hari itu, Ka'ab nggak tahu bahwa waktunya tinggal 10 hari lagi. Coba kalau 10 hari aja bro, tenang aja bro, 10 hari doang. Oh, 10 hari, hitung-hitungan. Oke, 10 hari, gampang. Tapi ini kan nggak tahu. Kita tahu 10 hari, enak. Itu aja kita rasakan betapa beratnya Ka'ab. Padahal kita tahu, waktunya cuma 10 hari. Tapi Ka'ab kan nggak tahu pada hari ke-40 itu.
Dan pada satu fisik terkuras, mental terkuras, itu semua capek. Fisik, mental, energi, psikis udah lelah. Tiba-tiba suruh pisah. Dan kayak jalan buntu semua gitu, nggak ada hasilnya. Dan kalau kita lihat grafik sampai hari itu grafik menurun kan. Disuruh pisah, berarti tambah berat nih. Kita nggak tahu jadi kayak apa. Jadi coba kita mundur di hari ke-40, itu kalau bukan orang jujur nggak bisa, jamaah. Jujur nggak kita? Jujur apa yang kita ucapkan sesuai dengan sikap kita dan apa yang kita. Adapun khilaf, semua khilaf, jamaah. Tapi pembuktinya bagaimana merespon kesalahan, bagaimana merespon khilaf dengan cara yang benar. Lalu kita perjuangkan semuanya. Berani nggak perjuangkan semuanya untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya? Berani nggak perjuangkan semuanya dan korbankan semuanya untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk mendapatkan ending yang baik dan indah, sebagaimana Ka'ab? Makanya dikasih semua. Begitu lihat, begitu hukumannya berakhir, beliau ingin kasih semua harta beliau sebelum Nabi cegah. Enggak, jangan. Itu kan tentang orang jujur. Yang penting ridho Allah dan Rasulnya. Yang penting saya istiqomah. Yang penting saya bisa menjalani hari-hari ke depan dengan indah di atas ketaatan dan mempertahankan taubat saya. Adapun itu saya berani korbankan, saya berani ini segala macam. Itu kejujuran. Makanya Ka'ab mengatakan, wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqa ma baqit. Dan bagian dari pertobatanku, kata Ka'ab, aku tidak akan berbicara setelah kejadian ini kecuali kejujuran sepanjang hayatku sampai aku wafat. Bukan berarti Ka'ab pernah bohong pada sebelumnya atau tukang bohong, enggak. Beliau jujur kan, beliau sahabat, beliau ikut baiat Aqobah. Nggak ada munafik ikut baiat Aqobah, nggak ada tukang bohong ikut baiat Aqobah. Beliau orang yang jujur, tapi ini adalah hal besar dalam hidup beliau. Keindahan berlapis keindahan, kebahagiaan berlapis kebahagiaan. Belum ngerasain sendiri loh. Beda kayak kita cuman belajar hadis tentang jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran membawa kita kepada kebaikan, atau hadis ini. Tapi kita belum ngerasain sendiri, beda. Beda. Kita dengar tentang keutamaan nasi goreng di sebuah tempat, tapi kan Anda belum nyoba kan. Begitu Anda coba, benar-benar perfect bagi lidah Anda. Udah semenjak itu, kalau makan nasi goreng di sini aja deh. Yang kita jangan kemana-mana lagi. Anda udah ngerasain. Kamu tuh ngerasain indahnya kejujuran. Dan mempertahankan kejujuran tuh ternyata indah. Turbulensi, jamaah, turbulensi. Ngadepin Nabi kan, ya Allah, kita ngadepin guru kita, groginya minta ampun. Ngadepin guru tuh. Ini ngadepin Rasul, kita dalam kondisi bersalah. Itu, ya Allah, itu gejolaknya luar biasa. Dan tapi manisnya jauh luar biasa. Keindahannya jauh luar biasa. Bahagianya jauh luar biasa. Maka mulai saat ini, itu penekanan. Saya akan jujur terus. Sampai saya wafat. Makanya kalau pengen jadi orang jujur, coba dulu gitu loh. Ini penting. Ka'ab tuh menikmati jadi orang jujur. Kan kadang-kadang kita, aduh kenapa, aku terpaksa bohong lagi bro, aku terpaksa bohong lagi sis, dan seterusnya. Kenapa Anda nggak pernah nyoba? Memang awalnya berat. Ini bukti. 50 hari jamaah mempertahankan kejujuran. Diboykot.
kita mempertahankan kejujuran, kan kita nggak akan diboikot satu Jakarta, atau satu Bandung, atau satu Surabaya, atau satu Bogor, atau satu Palembang, atau satu kota di mana kita berada. Enggak kan? Kaab diboikot satu kota. Anda harus pertahankan. Biar tahu manisnya kejujuran. Harus coba gitu loh. Harus coba. Walaupun awalnya pahit. Walaupun hari kedua pahit, hari ketiga. Tapi lihat hari ke-50. Intinya kan bukan di pertengahan cerita, intinya di akhir cerita. Baru kita bisa mengatakan, jujur ternyata nggak berfungsi. Sebentar, belum. Ini kan baru, kenapa? Kemarin gue jujur, gue diomelin. Ini kan baru H+1. Tenang dulu. Ingat Kaab, H+50 baru ngerasain semuanya. Dan semua kebayar, begitu indah. Saya harus jujur. Yang menyelamatkan kita adalah kejujuran iman kita, kejujuran akidah kita. Dan kejujuran itu bukan hanya ketika kita ibadah, tapi juga pada saat kita melakukan kesalahan, melakukan blunder. Bangkit, jujur, asal jujur. Asal jujur. Hadapi kesalahan dengan kejujuran. Dan sebagaimana kita jujur bukan menyampaikan dengan polos semua yang ada dalam diri kita, tidak. Ada sebagian nggak perlu kita sampaikan, tapi apa yang kita sampaikan itu yang akan kita pertahankan dengan seluruh kemampuan kita. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kunci diselamatkan oleh Allah adalah kejujuran. Kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membawa kita kepada kebaikan, kebaikan membawa kita ke surga. Sebaiknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Kebohongan hanya akan bawa seseorang kepada kefajiran, kefasikan, dosa, lalu akan membawa kepada neraka. Hadirin yang Allah muliakan, sampai di sini. Dan kita akan melanjutkan testimoni dari Ka'ab bin Malik dan apa yang beliau rasakan. Dan kisah ini belum selesai. Masih banyak hikmah dan faedah yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.